Video ini adalah video yang membahas materi ruang lingkup geologi rekayasa dalam pembangunan teknik sipil pada bentang alam gunung api. Dan berikut adalah nama-nama pembuat video ini. Sebagai pendahuluan, geologi rekayasa adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari kondisi geologi suatu wilayah untuk tujuan perencanaan, desain, pembangunan, dan pemeliharaan struktur teknik sipil. Dalam konteks pembangunan di wilayah gunung api, geologi rekayasa memiliki peran krusial mengingat karakteristik tanah, batuan, serta potensi bencana geologi di daerah tersebut sangat kompleks dan dinamis. Bentang alam vulkanik, yang merupakan produk aktivitas gunung berapi, memberikan peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek geologi rekayasa di daerah ini menjadi syarat mutlak untuk menjamin keselamatan, keawetan, dan keberlanjutan bangunan teknik sipil. Ruang lingkup geologi rekayasa. Secara umum, ruang lingkup geologi rekayasa meliputi karakterisasi tanah dan batuan. Dalam geologi rekayasa, salah satu ruang lingkup utamanya adalah karakterisasi tanah dan batuan. Ini merupakan tahap dasar yang sangat penting dalam setiap proyek teknik sipil, karena keberhasilan desain dan pembangunan struktur seperti gedung, jembatan, bendungan, atau terowongan sangat bergantung pada pemahaman terhadap kondisi tanah dan batuan di lokasi proyek. Analisis kondisi geoteknik. Dalam ruang lingkup geologi rekayasa, analisis kondisi geoteknik menjadi bagian penting yang bertujuan untuk memahami perilaku tanah dan batuan terhadap berbagai gaya dan perubahan lingkungan. Analisis ini diperlukan untuk memastikan bahwa struktur yang dibangun di atas atau dalam tanah dapat tetap aman dan stabil sepanjang masa layanannya. Pemetaan geologi teknik. Pemetaan geologi teknik merupakan salah satu aspek penting dalam geologi rekayasa yang bertujuan untuk mendapatkan informasi detail mengenai kondisi geologi di suatu wilayah yang akan digunakan dalam proyek teknik sipil. Data yang diperoleh dari pemetaan ini sangat krusial untuk perencanaan, desain, serta pelaksanaan proyek agar lebih aman, efisien, dan tahan terhadap risiko geologi. Studi risiko geologi. Studi risiko geologi adalah bagian penting dalam geologi rekayasa yang berfokus pada mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengantisipasi berbagai ancaman geologi yang dapat berdampak buruk terhadap proyek teknik sipil, infrastruktur, maupun keselamatan manusia. Studi ini bertujuan untuk memahami potensi bahaya, memperkirakan dampak yang mungkin terjadi, dan merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Rekomendasi teknis dalam konteks geologi rekayasa adalah tahap penting yang dilakukan setelah analisis kondisi tanah, batuan, dan risiko geologi di lokasi proyek. Tujuan utamanya adalah memberikan masukan teknis yang konkret dan aplikatif untuk membantu perencana dan pelaksana proyek membuat keputusan yang tepat demi keselamatan, efisiensi biaya, dan keberlanjutan konstruksi. Hubungan geologi rekayasa dengan bangunan teknik sipil di bentang alam gunung api. Hubungan geologi rekayasa dengan bangunan teknik sipil di bentang alam gunung api. Dalam konteks geologi rekayasa, bentang alam gunung api memberikan tantangan dan peluang khusus terkait dengan desain, perencanaan, dan pelaksanaan proyek teknik sipil. Geologi rekayasa yang mempelajari kondisi tanah, batuan, dan potensi bencana geologi berperan penting dalam memastikan bangunan atau infrastruktur di area ini dapat dibangun dengan aman, stabil, dan tahan terhadap ancaman yang mungkin timbul.
Karakteristik produk vulkanik. Produk yang dihasilkan dari aktivitas gunung api sangat beragam, baik dari segi bentuk, ukuran, komposisi, maupun cara terbentuknya. Setiap jenis produk vulkanik memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda, yang akan memengaruhi perilaku material tersebut dalam konteks geologi, teknik sipil, dan lingkungan. Secara umum, produk-produk vulkanik dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Lava. Lava adalah hasil dari magma yang keluar dari perut bumi melalui letusan gunung berapi dan kemudian mendingin serta mengeras di permukaan bumi. Proses ini mengubah lava yang awalnya berupa cairan panas menjadi batuan padat yang membentuk berbagai macam jenis batuan vulkanik. Tephra. Tephra adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan material piroklastik lepas yang dikeluarkan selama erupsi vulkanik. Tephra terdiri dari berbagai ukuran material yang dihasilkan dari aktivitas gunung berapi, mulai dari partikel halus seperti abu vulkanik hingga material yang lebih besar seperti lapili dan bom vulkanik. Material piroklastik ini tersebar di sekitar gunung berapi dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, bangunan, dan manusia. Lahar. Lahar adalah aliran lumpur atau endapan material vulkanik yang terbentuk ketika material vulkanik seperti abu, lapili, atau bom vulkanik bercampur dengan air. Air ini bisa berasal dari hujan lebat, pencairan salju atau es, atau danau kawah yang meluap. Lahar sering kali mengalir dengan cepat menuruni lereng gunung berapi, membawa serta tanah, batuan, dan material lainnya, membentuk aliran lumpur padat yang bisa sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Piroklastik. Piroklastik berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu piro, yang berarti api, dan klastos, yang berarti pecahan. Jadi, piroklastik merujuk pada material yang terpecah atau terfragmentasi akibat proses letusan gunung berapi yang melibatkan api atau panas. Setiap produk ini memiliki sifat teknis berbeda, yang sangat mempengaruhi perencanaan struktur. Pengaruh pada teknik sipil. Rekayasa geologi merupakan cabang ilmu yang menjembatani antara geologi dan teknik sipil. Perannya sangat vital dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur, terutama di daerah yang memiliki kompleksitas geologi seperti wilayah vulkanik, pegunungan, atau zona sesar aktif. Rekayasa geologi membantu para insinyur memahami kondisi bawah permukaan dan potensi risiko geologi yang dapat memengaruhi keselamatan dan keberhasilan proyek teknik sipil. Berikut beberapa aspek penting pengaruh rekayasa geologi terhadap teknik sipil. Pondasi bangunan. Pondasi bangunan adalah bagian struktur paling bawah dari suatu bangunan yang berfungsi untuk meneruskan beban dari seluruh bangunan ke tanah di bawahnya, dengan cara yang aman dan stabil. Stabilitas lereng. Stabilitas lereng adalah kemampuan suatu lereng untuk tetap dalam kondisi seimbang dan tidak mengalami longsor atau pergeseran massa tanah batuan secara tiba-tiba. Ketersediaan material konstruksi. Ketersediaan material konstruksi mengacu pada jenis material yang tersedia untuk digunakan dalam proyek konstruksi. Material konstruksi sangat penting karena memengaruhi kekuatan, ketahanan, dan keberlanjutan struktur bangunan. Dalam hal ini, lava padat seperti basalt disebutkan sebagai salah satu sumber material yang dapat dimanfaatkan dalam konstruksi. Resiko geologi. Risiko geologi mengacu pada potensi bahaya yang ditimbulkan oleh fenomena geologi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, aliran lahar, tanah longsor, dan lainnya. Di daerah yang terletak di sekitar gunung api aktif,
Risiko geologis sangat tinggi karena aktivitas vulkanik dan seismik yang sering terjadi. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana geologi. Kesimpulan: geologi rekayasa memegang peran penting dalam pembangunan teknik sipil di wilayah bentang alam gunung api. Produk vulkanik yang beragam, sifat tanah yang rentan terhadap perubahan, serta potensi bahaya seperti erupsi, longsor, dan lahar, membuat studi geologi menjadi fondasi utama dalam setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Ruang lingkup geologi rekayasa mencakup identifikasi sifat tanah dan batuan, analisis kestabilan lereng, perencanaan pondasi tahan bencana, pengelolaan risiko geologi, serta pemanfaatan sumber daya lokal. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih aman, adaptif terhadap perubahan alam, dan berkelanjutan, sehingga mendukung terciptanya lingkungan terbangun yang tangguh di kawasan vulkanik.